Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang untuk kesempatan kali ini berjudul Menjalani Normal Baru. Dunia ini adalah dunia yang sangat jahat, yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam merusak kehidupan orang Kristen. Tidak heran kalau banyak orang Kristen yang kelihatannya memiliki kekristenan, tetapi sebenarnya tidak memiliki kehidupan normal sebagai anak-anak Allah. Ini berarti mereka hanya beragama Kristen, tetapi tidak hidup di dalam kekristenan yang sejati. Hal ini terjadi disebabkan oleh pemahaman mereka yang salah mengenai kekristenan, sehingga kekristenan yang mereka kenakan jauh dari standar yang seharusnya dikenakan bagi orang percaya. Banyak di antara mereka yang berpikir bahwa menganut atau memeluk agama Kristen, pergi ke gereja dan mengenakan atribut kekristenan seperti memakai kalung salib, berarti sudah memiliki kekristenan yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum bisa membedakan antara agama Kristen dan kekristenan. Itulah sebabnya banyak orang Kristen tidak memiliki kehidupan seperti Kristus, padahal Kristen artinya seperti Kristus. Kekristenan mengalami kemerosotan yang parah selama ratusan tahun hingga sekarang. Dalam hal ini, yang paling bertanggung jawab adalah gereja. Banyak gereja tidak mengajarkan bagaimana seharusnya sebagai seorang Kristen menjalani hidup. Gaya hidup Yesus yang mestinya menjadi model yang harus dikenakan oleh orang percaya tidak diajarkan secara konsekuen dan konsisten. Gereja-gereja seperti itu merasa cukup puas kalau jemaat sudah bermoral baik dalam ukuran moral umum dan datang ke gereja setiap hari Minggu. Gereja membiarkan banyak orang Kristen hidup secara normal seperti anak-anak dunia, suatu normalitas yang bertentangan dengan normalitas Allah. Seharusnya gereja mengajarkan bahwa keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Ini berarti orang percaya harus memiliki gaya hidup yang benar-benar baru, yang tidak sama dengan dunia. Terkait dengan hal ini, Paulus mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Roma 12 ayat 2. Kalau orang Kristen tidak berbeda dengan orang non-Kristen, berarti itu sebuah penyimpangan di mata Tuhan. Ketika orang percaya berjuang untuk tidak sama dengan dunia, maka orang percaya tersebut semakin tampak tidak normal di mata dunia. Tetapi kalau orang Kristen tidak berusaha untuk berbeda dengan dunia, maka ia semakin tampak normal di mata dunia. Ini berarti normal baru atau new normal yang salah, sebab normal yang benar bagi orang percaya adalah kehidupan Yesus yang sudah dijalaninya 2000 tahun yang lalu ketika ia mengenakan tubuh seperti kita.
Bagi orang percaya, mengenakan standar kehidupan Yesus haruslah tetap dipertahankan sebagai standar satu-satunya yang tidak boleh digantikan. Orang percaya harus bisa menyatakan suatu pengakuan seperti yang dilakukan oleh Paulus. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Orang percaya harus senantiasa membawa kematian Yesus di dalam hidupnya, yang artinya selalu mengenakan gaya hidup tepat seperti yang dikenakan oleh Yesus. Jika tidak, berarti bukan orang percaya yang benar. Jadi sebenarnya, seseorang tidak layak menyandang status Kristen di dalam hidupnya jika tidak seperti Kristus. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, harga ini tidak boleh dikurangi atau diubah. Percaya kepada Yesus berarti bersedia mengenakan gaya hidup Yesus. Tidak mengenakan gaya hidup Yesus berarti bukan orang percaya. Tentu saja, orang yang tidak mengenakan gaya hidup seperti ini tidak memiliki keselamatan. Dunia kita hari ini sudah sangat gelap. Bukan hanya pada lingkungan di luar gereja, melainkan juga di dalam lingkungan komunitas Kristen di gereja. Orang-orang Kristen di gereja pada umumnya sudah merasa sebagai pengikut Kristus dan merasa berhak suatu hari masuk surga. Padahal warna hidup mereka tidak berbeda dengan orang-orang non-Kristen dengan standar moral, filosofi, dan prinsip-prinsip hidup yang bertentangan dengan Injil. Hal ini terjadi karena banyak orang Kristen yang berpikir bahwa tidak mungkin mengenakan gaya hidup yang dikenakan Yesus dalam dunia hari ini. Mereka berpikir bahwa menjadi orang suci atau hidup tidak bercacat dan tidak bercela seperti Yesus adalah kemustahilan untuk zaman sekarang. Itulah sebabnya mereka mengenakan kehidupan normal baru atau new normal yang salah, yang pada dasarnya adalah kehidupan anak-anak dunia yang akan binasa. Hendaknya jangan karena sulitnya mengenakan kekristenan di zaman ini, kita melakukan kompromi-kompromi sehingga kita mengenakan normal baru yang salah, yang sebagai akibatnya kita mengkhianati Tuhan Yesus. Memang dunia hari ini pengaruhnya sangat kuat, rasanya nyaris tidak terbendung. Tetapi Yesus mengajarkan agar orang percaya memiliki ketekunan seperti perumpamaan janda dengan hakim yang tidak takut Allah dan tidak peduli siapapun. Lukas 18 ayat 1-8. Memang sulit sekali mempertahankan iman Kristen atau kehidupan normal sebagai anak Allah dalam suasana dunia yang sangat fasik. Yesus sendiri juga mengatakan, apakah kalau ia datang, ia masih mendapati iman di bumi? Artinya, apakah masih ditemukan orang percaya yang memiliki integritas yang tinggi dengan mempertahankan kenormalannya di mata Allah? Namun, bagaimanapun kita harus bertekun, sebab hanya orang yang bertekun sampai akhir yang akan diselamatkan. Matius 24 ayat 13. Jangan karena sulitnya mengenakan kekristenan di zaman ini, maka kita melakukan kompromi-kompromi
sehingga kita mengenakan normal baru yang salah, yang sebagai akibatnya kita mengkhianati Tuhan Yesus. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.